Bab 2651. Kultivator pedang yang tenang biarpun ada wanita di pelukannya. Dengan cara ini, Stevie Lee bergabung dengan Akademi Guanxuan dan menjadi anggota Akademi Guanxuan. Dan setelah Stevie Lee bergabung dengan Akademi Guanxuan, dia terkejut. Karena dia menemukan bahwa sebagian besar siswa itu hanyalah orang biasa. Dan akademi ini tidak didasarkan pada kultivasi, tapi pada pembelajaran, apalagi dia menemukan bahwa buku-buku di akademi ini begitu banyak, ada berbagai macam buku. Pada awalnya, dia hanya lelah dengan dunia dan ingin melarikan diri dari beban, tapi sekarang dia menemukan bahwa dia sangat menyukai tempat ini. Suka suasana di sini. Suka para siswa di sini. Suka dekan di sini. Mile Ye datang ke gunung belakang Akademi Guanxuan. Sebelumnya tidak ada apa-apa di gunung belakang Akademi Guanxuan, tapi sekarang ada hutan bambu lebat di sini yang merupakan mahakarya Shifu. Setelah dia punya uang, dia tentu saja ingin membuat Akademi Guanxuan lebih indah. Lagi pula tujuan Akademi Guanxuan adalah masa depan. Kalau terlalu lusuh, itu tidak baik. Tentu saja, Shifu tidak membuatnya terlalu mencolok, karena itu akademi, jadi lebih baik lebih elegan. Di hutan bambu, Mile Ye duduk bersila di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup, daun bambu bergoyang, suasananya damai. Di lutut Mile Ye terdapat pedang yang diberikan oleh master pedang berbaju biru. Hingga saat ini dia belum menemukan keistimewaan pedang tersebut. Dan hingga saat ini dia tidak tertarik untuk mempelajari keistimewaan pedang tersebut. Karena baginya, selama itu adalah pedang. Dengan pedang di hati, semuanya bisa menjadi pedang. Dengan cara ini, Mile Ye duduk diam selama 3 jam penuh. Tiba-tiba, Mile Ye yang sedang duduk bersila di tanah membuka matanya. Detik berikutnya, 3 cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Dalam sekejap, ketiga cahaya pedang ini bertemu di satu titik. Tebasan masa depan, tebasan masa lalu, tebasan masa kini. 3 pedang menyatu. Selain itu, ditambahkan 1 pedang menebas ketiadaan. Saat ketiga pedang itu bertemu di satu titik, ruang waktu di depannya tiba-tiba menghilang sedikit demi sedikit. Itu terhapus. Dengan pemikiran di benak Mile Ye, pedang itu menghilang. Pada saat yang sama, dia langsung menarik seluruh kekuatannya dan mulai memperbaiki ruang waktu alam semesta di sana. Perbaikan ini memakan waktu 1 jam penuh. Mudah dihancurkan, sulit diciptakan. Mile Ye bangkit perlahan, lalu menoleh, seorang wanita sedang menatapnya. Itu Kuila. Mile Ye tersenyum dan berkata, hebatkah? Kuila mengangguk dengan cepat, luar biasa. Mile Ye tertawa, apakah kamu ingin berlatih pedang? Kuila menggelengkan kepalanya, aku tidak suka berlatih pedang. Mile Ye berkedip, sedikit penasaran, lalu apa yang ingin kamu latih? Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, teori kebenaran. Mile Ye tercengang, teori kebenaran. Kuila mengepalkan tangan kanannya perlahan, dan berkata dengan serius, tinjuku sebesar teori kebenaranku. Mile Ye memandang Kuila, apakah kamu membuatnya sendiri? Kuila mengangguk. Mile Ye terdiam. Gadis ini sangat luar biasa. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Mile Ye bertanya, apakah kamu sudah membaca kitab Dharma Kebenaran Agung? Kuila mengangguk, sudah. Mile Ye tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Kuila berkata dengan serius, luar biasa. Mile Ye tertawa, lalu berkata, dalam hal kultivasi, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Kuila ragu sejenak, lalu bertanya, bolehkah aku menyebutkannya? Mile Ye mengangguk, ya. Kuila berkedip, kak tuan muda, aku punya saran kecil. Mile Ye bertanya, saran apa?
Kuila berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling kurang dari akademi kita saat ini bukanlah orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang berdaya tempur. Sebuah akademi yang ingin merubah cara berpikir alam semesta, maka selain memiliki pengetahuan luas dan pandangan luas, juga perlu kemampuan seni bela diri yang kuat. Mileye terdiam. Kuila berkedip, benar tidak? Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya. Kuila tersenyum tipis, jadi, saran aku akademi kita bisa membagi menjadi lembaga seni bela diri dan lembaga literasi. Kedua lembaga itu berasal dari akademi yang sama, dan masing-masing menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kita dapat merekrut beberapa siswa dengan bakat yang lebih baik dan melatih mereka untuk kultivasi. Untuk kader, kita membutuhkan bakat dalam segala aspek, tetapi kita akan membutuhkan banyak uang. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan memikirkan cara menangani uang. Adapun pendirian lembaga seni bela diri, kamu yang pikirkan cara melakukannya. Kuila berkedip, kalau begitu, bisakah aku menjadi ketua lembaga seni bela diri? Mileye terkejut, dia melihat ke arah Kuila, bisakah kamu? Kuila berkata dengan serius, aku bisa melakukannya. Aku yakin aku bisa melakukannya dengan baik. Mileye sedikit terkejut, gadis ini sangat percaya diri. Kuila ragu sejenak, lalu berkata, apakah boleh? Mileye tersenyum dan berkata, ya. Kuila berkata dengan serius, kamu akan mendukungku, kan? Mileye mengangguk, aku mendukungmu. Kuila mengacungkan satu jari, 3 tahun, kak tuan muda. Aku berjanji, setelah 3 tahun, aku tidak membutuhkan dukungan kamu. Pada saat itu, semua orang akan mematuhiku. Mileye tersenyum dan berkata, aku percaya padamu. Kuila menyeringai, kalau begitu aku akan membuat persiapan sekarang. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung penglihatan. Mileye memandangi punggung Kuila di kejauhan, dan hatinya sangat terkejut. Baru berapa lama, dan gadis ini sudah mencapai dewa usia. Apakah ini curang? Nyatanya, dia juga sangat bingung, karena kultivasi Kuila benar-benar tidak normal. Dia lebih jenius dan menakutkan dari semua orang yang pernah dia lihat, termasuk dia sang generasi kedua. Memikirkan hal ini, Mileye mengeluarkan pena kebenaran agung, dan bertanya, Kak Pena, apakah karena kamu, jadi gadis ini begitu jenius? Setelah sekian lama, pena kebenaran agung menjawab, wanita ini adalah reinkarnasi dari master yang tiada taranya. Nasibnya tidak dikendalikan oleh siapapun. Bahkan tuanku tidak dapat membalikkan nasibnya. Nasibnya begitu istimewa sehingga berada di urutan kedua setelah 3 pedang kamu itu, dan master ini memiliki hubungan denganmu. Mileye sedikit mengernyit, punya hubungan denganku. Pena kebenaran agung tidak menjawab. Mileye bertanya dengan cepat, hubungan apa? Masih tidak ada tanggapan. Wajah Mileye muram, bisakah kamu jangan buat orang penasaran? Itu jahat. Masih tidak ada tanggapan. Mileye ingin memarahinya. Saat ini, Sifo tiba-tiba menghampiri Mileye, tuan muda, ada yang berkunjung. Berkunjung. Mileye menarik pikirannya, menatap Sifo, sedikit penasaran, siapa? Sifo berkata, dia bilang dia dari Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Mileye sedikit mengangguk, bawa dia ke aula buku. Sifo memberi sedikit hormat, baik. Dengan mengatakan itu, dia melangkah mundur. Ketika Mileye datang ke aula buku, dia melihat seorang wanita bercadar. Ketika dia melihat wanita tersebut, dia tertegun. Dia pernah lihat wanita ini sebelumnya. Itu adalah wanita bercadar di Paviliun Xianbao yang memimpin tarian. Mileye tersenyum sedikit, ternyata kamu.
Wanita bercadar itu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye masih ingat aku." Mile Ye mengangguk, "Tentu saja. Postur menari Nona langka di dunia." Wanita bercadar sedikit mengangkat sudut mulutnya. "Tuan Muda Ye pikir itu terlihat bagus." Mile Ye mengangguk, "Bagus sekali." Saat dia mengatakan itu, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, "Nona datang menemuiku, tidak mungkin datang untuk berbicara tentang tarian denganku, kan?" Wanita bercadar mengedipkan mata, sedikit bercanda, "Bagaimana kalau aku mengatakan ya?" Mile Ye berkata dengan serius, "Nona, aku orang yang baik, kamu tidak boleh menggodaku." Wanita bercadar sedikit kaget, lalu tersenyum, "Tuan Muda Ye, kamu orang yang sangat menarik." Mile Ye memberi isyarat mengundang, "Nona, silakan duduk." Keduanya duduk berhadapan. Mile Ye bertanya, "Siapa nama Nona?" Wanita bercadar berpikir sejenak, lalu berkata, "Aina Bei." "Aina Bei." Mile Ye sedikit mengangguk, "Nona Aina Bei, kamu datang hari ini." Aina Bei sedikit tersenyum, "Aku hanya ingin mengenal Tuan Muda Ye." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Kenal aku." Aina Bei mengangguk. Mile Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apa bagusnya kenal aku?" Aina Bei tersenyum ringan, lalu berkata, "Kamu bisa memberikan kitab Dharma Sendao sebagai hadiah ucapan selamat." "Tuan Muda Ye, kamu begitu murah hati." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Apakah Nona Aina Bei datang untuk kitab ini?" Aina Bei memandangi Mile Ye, "Tuan Muda Ye seharusnya masih memilikinya, bisakah aku melihatnya?" Mile Ye menggelengkan kepalanya, "Maaf, kitab Dharma Sendao ini saat ini hanya diperlihatkan kepada siswa akademiku." Aina Bei segera berkata, "Aku bersedia bergabung dengan Akademi Guansuan." Mile Ye tertawa dan berkata, "Tidak bisa." Aina Bei sedikit mengernyit, "Kenapa?" Mile Ye terkekeh dan berkata, "Karena Nona Beina yang terlalu misterius." Misterius. Level alam Aina Bei saat ini adalah Master Alam Reinkarnasi, tapi ini palsu. Level aslinya adalah alam Jiswian, dan bukan hanya alam Jiswian. Dia mengetahuinya karena pena kebenaran agung. Dia menemukan bahwa teknik penyembunyian apapun tidak berguna di depan pena kebenaran agung. Mendengar kata-kata Mile Ye, Aina Bei sedikit menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Mile Ye melotot pada Aina Bei, "Nona Aina Bei, kamu tidak akan membunuh orang untuk membungkam mulut, kan?" Aina Bei memandang Mile Ye, "Bagaimana kalau aku menginginkannya?" Mile Ye tertawa dan berkata, "Kamu tidak akan." Aina Bei tersenyum dan berkata, "Kenapa?" Mile Ye berkata dengan serius, "Kamu tidak bisa mengalahkanku." Aina Bei tercengang, lalu tersenyum centil dan ceria. Mile Ye tersenyum tipis dan minum teh. Setelah beberapa saat, Aina Bei tiba-tiba tertawa, "Tuan Muda Ye, kamu benar-benar orang yang sangat menarik. Saat berbicara denganmu, aku menyadari aku jadi sangat senang." Mile Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nona Aina Bei, sebenarnya itu salah. Seharusnya aku memanggilmu Nona Beina Yan, bagaimana menurutmu?" Beina Yan sedikit menyipitkan matanya, dan perlahan mengepalkan tangannya, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Mile Ye tertawa dan berkata, "Sepertinya tebakanku benar." Setelah hening sejenak, Beina Yan berkata, "Ya." Mile Ye tertawa dan berkata, "Nona Beina Yan, aku suka memperlakukan orang dengan tulus, tapi Nona tidak pernah mengatakan satu kebenaran pun kepada aku sejak awal. Sejujurnya, rasa sukaku pada Nona telah menurun drastis." Beina Yan memandang Mile Ye dan tidak berbicara. Mile Ye bangkit, dia berjalan ke samping,
melihat ke langit di luar aula, dan berkata dengan lembut, "Nona Beinayan, kamu bukan orang biasa, kamu cantik dan kuat, dan yang terpenting, kamu berada di paviliun Xianbao. Kamu tidak sederhana, dan pasti ada rencana. Apakah aku benar?" Beinayan memandangi Mileye di depannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya itu menakutkan. Di balik sikap yang anggun dan lembut, ada hati bijaksana yang tersembunyi. Mileye berkata lagi, "Nona seharusnya hanya ingin tahu tentang aku, seperti yang dikatakan Nona, sama seperti aku juga ingin tahu tentang asal-usul Nona yang sebenarnya, tapi aku tidak akan bertanya, karena itu tidak ada hubungannya denganku." Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Beinayan, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Beinayan, ini Akademi Guanxuan, kalau kamu ingin membaca buku atau mendiskusikan pengetahuan, atas nama Akademi Guanxuan, aku menyambut kamu kapan saja, tapi kalau kamu memiliki tujuan lain, aku akan memberitahu kamu bahwa kamu tidak diterima." Beinayan tiba-tiba bangun, dia berjalan perlahan ke depan Mileye. Keduanya sangat dekat. Saat ini Mileye sudah bisa mencium aroma tubuhnya, tapi ekspresi Mileye luar biasa tenang. Dia adalah kultivator pedang. Selama dia tidak mau mengacau, siapa yang bisa membuatnya kacau? Kultivator pedang Ye yang tak tergoda. Beinayan menatap langsung ke arah Mileye. "Tuan muda Ye, apakah kita akan menjadi musuh?" Mileye berkedip, "Lebih baik tidak." Beinayan bertanya lagi, "Bagaimana kalau benar-benar menjadi musuh?" Mileye tersenyum tipis, "Aku tak terkalahkan, terserah Nona." Bersambung.